Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah turbin. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang turbin uap. Dan kita sampai pada pengaturan dan peralatan pengatur. Jadi konsep dasarnya seperti ini. Kerja mekanis yang dilakukan poros turbin itu dikonversi menjadi daya listrik. Ini terjadi di generator listrik. Nah, kemudian jika kebutuhan listrik itu berubah, maka kerja generator listrik juga berubah-ubah. Jadi bisa naik, bisa turun. Nah, jika beban generator listrik berubah-ubah, maka putaran poros turbin juga akan berubah-ubah juga. Dan dimungkinkan putarannya itu akan melebihi batas putaran yang diizinkan. Nah, ini yang sangat membahayakan untuk keamanan turbin itu sendiri. Turbin harus mampu beroperasi dengan putaran yang relatif stabil ya, walaupun bebannya berubah-ubah. Dari mulai tanpa beban sampai beban penuh. Nah, oleh karena itu, maka diperlukan adanya suatu pengaturan. Nah, di dalam turbin ada hubungan antara daya yang dihasilkan turbin dengan laju aliran massa uap masuk turbin. Nah, dengan demikian maka kalau kita akan mengatur daya turbin, maka yang diatur adalah laju aliran masuk ke turbin ya, sesuai dengan kebutuhan listriknya. Nah, kita dapat lihat di gambar sebelah kanan ini adalah satu contoh pengaturan langsung ya dari suatu pengatur sentrifugal. Nah, kalau putaran poros ini putarannya itu naik gitu ya, maka bandul M ini akan terlempar ke arah luar akibat dari gaya sentrifugal. Maka M-nya itu akan jadi di sini. Terlempar keluar dan mengubah kedudukan sepanjang busur dengan jari-jari AO sejauh Z1. Jadi terlempar ke sana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah selongsong ini. Kalau ini keluar, maka selongsong ini akan naik. Ya. Selongsong ini akan naik. Nah, sebaliknya, bila kecepatan putar itu turun, maka M itu akan tertarik lebih rapat ke selongsong dan selongsongnya itu akan terdorong ke bawah ya di dalam sumbu perputaran pengatur itu. Nah, perpindahan selongsong pengatur dan variasi kecepatan putar poros inilah yang dimanfaatkan untuk mendapatkan perubahan yang dibutuhkan pada suplai uap baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, pengatur kecepatan ini biasanya dikoppel dengan poros turbin melalui mekanisme roda gigi. Nah, ini contohnya ya di dalam pengaturan langsung. Jadi kalau putaran turbin jika beban alternator atau generator listrik itu naik, maka putaran poros itu akan turun. Nah, bila kecepatan poros turbin turun, maka posisi pengatur sentrifugal itu akan bertambah rapat dan selongsong satu, ini selongsongnya, ini akan bergeser ke bawah. Ya. Bergeser ke bawah itu artinya akan memindahkan ujung tuas A ini. Nah, akibat dari gerakan ini maka katup 3 ini, nomor 3 ini katupnya. Katup 3 akan terbuka semakin besar dan turbin mendapatkan pasokan uap segar yang lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya putaran turbinnya itu akan menjadi lebih besar, ya, akan naik. Nah, selanjutnya turbin dapat menghasilkan daya, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, daya yang lebih besar sehingga dapat mengatasi kenaikan beban alternator tadi. Nah, sebaliknya jika beban alternator berkurang, maka kecepatan poros meningkat. Selongsong 1 tadi akan selongsong 1 dan ujung tuas A itu akan naik. Akibatnya apa? Akibatnya katup 3 menyempit, pasokan uap segar berkurang dan daya turbin juga akan berkurang.
Nah, pengaturan tipe ini biasanya digunakan untuk turbin-turbin dengan kapasitas kecil. Nah, kalau turbin-turbin dengan kapasitas besar biasanya tidak menggunakan pengaturan langsung seperti ini ya, tapi menggunakan pengaturan tidak langsung ya. Sebagai contohnya misalnya menggunakan servo motor. Baik para mahasiswa yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, tentunya kita akan membahas pengaturan yang tidak langsung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.